Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Luki Andika Pratama dalam acara Podstra. Apa Podstra itu? Podstra adalah podcast sastra. Jadi kita akan membahas mengenai sastra, terutama berfokus kepada hal-hal yang akan dibahas pada kesempatan ini. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumbernya. Masa tidak diperkenalkan. Pertama ada Mbak Alvita dan ada Mbak Aura. Monggo perkenalan lebih jauh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alvita Arlinda dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Dan sekarang saya menempuh semester 4. Oh, baru semester 4, Mbak? Masih baru saya. Masih maba. Mbak Aura? Iya, perkenalkan nama saya Aura Juliana. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember pada jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih. Oke, sama berarti ya keduanya ya? Sama. Apa sekelas juga mungkin? Iya, Oh, malah sekelas. Podcast. Oh. Oke. Oke, bisa nyambung gini ya? Iya, kebetulan sekali ya Mbak. Begini teman-teman, saya tadi sudah mengatakan bahwa setiap pertemuannya nanti akan membahas mengenai satu topik masalah. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teater, terutama berfokus kepada teater absurd. Apa pengertian dari teater absurd, ciri-cirinya, hingga ke contoh teater absurd nanti. Oke, menginjak ke pembahasan yang pertama mengenai apa sih teater absurd ini dan kenapa kok namanya teater absurd. Gitu. Akan dijelaskan sama siapa dulu? Saya dulu. Oh, monggo Mbak Alvita. Teater absurd. Absurd sendiri ini memiliki arti bahwa sesuatu itu mustahil dan tidak ada di dalam dunia nyata. Nah, sedangkan absurd di musik biasanya itu tidak ada keharmonisan antara irama dan musiknya itu sendiri. Nah, tapi teater absurd ini merupakan sebuah gerakan seni modern dan yang tumbuh dan berkembang dari tradisi dan budaya yang ada di suatu masyarakat. Jadi teater absurd ini masuk ke dalam kategori drama modern seperti itu. Oh, seperti itu ya. Oke. Kalau menurut saya sih seperti itu. Dan teater absurd ini apa ya? Sesuatu yang dipertunjukkan dan biasanya itu kalau orang awam yang menonton itu susah untuk memaknai dari apa yang sudah dipertunjukkan seperti itu. Jadi kita harus memang benar-benar mendalam gitu loh kalau mau memaknai dari teater absurd. Begitu kalau dari saya. Oke. Kalau dari saya ini dilihat dari dasar pemikirannya ya. Kalau Dalam ya. Iya. Dasar pemikiran juga. Iya. Misalnya tuh bahwa kehidupan manusia itu sebenarnya sudah ada ketidakjelasan pada diri manusia itu sendiri tentang apa yang terjadi di masa depan dan menentang kepastian pada realis. Jadi intinya tuh bahwa kita sebenarnya tuh sudah memiliki ketidakjelasan dalam diri kita. Keabsurdan Iya. dan dituangkan di dalam teater absurd ini. Itu dari dasar pemikirannya. Mantap sih, mantap. Oke, jadi kenapa dikatakan teater absurd? Kalau dari Mbak Aura tadi berpandangan bahwa diri sendiri sudahlah absurd, jadi dituangkan ke dalam teater itu. dalam teater. Kalau dari Mbak Alvita tadi menjelaskan secara teoritik, bagus sekali. Oke, yang membedakan antara teater absurd ini dengan teater yang lain itu apa sih sebenarnya? Kok sepertinya menarik untuk dibahas? Kalau menurut pandangan saya, teater absurd yang perbedaan antara teater absurd dan teater lainnya itu ya dari dialognya mungkin. Karena mungkin gini ya, kalau di teater yang lain itu dialognya itu jelas dan memang sudah ditentukan dalam naskah. Sedangkan teater absurd itu
biasanya malah tidak ada dialog, malah cuma menampilkan sebuah gerakan-gerakan seperti itu yang gerakan-gerakan yang tidak jelas, kontemporer gitu ya. bisa seperti itu. Gitu sih ya. Kalau dari saya ya itu mungkin dilihat dari segi bahasa juga. Kalau di teater abstrak itu gerakan-gerakan tubuh itu digunakan sebagai alat berkomunikasi antara pemain. Jadi menggunakan gerakan tubuh. Ya, sebagai bahasa atau dialognya. Dan juga tidak lupa mimik dari ekspresi. Iya, ini itu penting ya. Itu juga sangat menentukan ya dari teater absurd itu. Terus antara babak pertama sama babak selanjutnya itu kayak nggak nyambung, nggak ada hubungan gitu. Absurd ya soalnya. Jadi kan iya absurd gitu udah jalannya cerita itu kayak absurd gitu kalau menurut saya. Oke. Jadi plotnya itu tidak bisa diduga-duga gitu ya maksudnya. Tidak bisa. Oke. Jadi malah membuat penonton itu semakin bingung apa sih yang dipertunjukkan, kok gini, kok nggak jelas gitu ya. Tele-tele banget gitu loh, kayak gitu. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang penasaran seperti apa teater absurd, berikut saya tampilkan cuplikannya. Bagaimana teman-teman? Absurd sekali kan? Ya, dari pertama melihat mungkin sudut pandang saat pertama melihat mungkin absurd, ya mungkin absurd. Tapi kalau sudah berkali-kali melihat mungkin, oh ini tah yang dimaksud, gitu ya. Baru mendapatkan makna dari. Oke. Kalau dari kedua narasumber nih, gimana menurut kalian-kalian ini mengenai video dari cuplikan tadi? Silakan Mbak Aura. Ya kalau dari saya ya dari yang saya lihat dari scene pertama itu udah terlihat jelas ada bapak-bapak yang Bapak-bapak. warna botak itu seperti membawa charger ya mungkin ya. Terus itu juga suasananya gelap, pakaiannya itu juga menunjukkan kalau dia tuh mungkin dukun ilmu hitam seperti itu. Jadi dari situ saya menyimpulkan kalau apa teater ini itu menampilkan sesuatu yang berhubungan dengan Ilmu hitam. ya seperti itu. Iya. Sudah? Ya. Kalau dari saya waktu pertama kali melihat, memang sekilas saya itu juga menyimpulkan bahwa ini teater absurd. Tapi ternyata di sini ada dua penampilan. Di sini juga ada tari kontemporernya juga. Iya, ada unsur-unsur tarinya gitu ya. Ada unsur tarinya juga. Nah, kalau menurut saya dari kedua kolaborasi tari sama absurd tadi itu sebenarnya memberikan suatu makna, tapi kita juga harus mencerna makna tersebut. Kita nggak bisa langsung mendapatkan Cara matang secara matang. Itu masih mentah gitu loh makna dari video itu. Jadi kita harus mematangkan dulu maknanya gitu. Terus letak keabsurdan dari video itu terletak dari plotnya itu loh. Plot. Tadi tuh kayak nggak beraturan gitu. Ya karena dari teater absurd itu sendiri itu tidak menggunakan plot seperti itu. Jadi itu masih plot. Nah kan yang dari yang pertama itu siapa si pemuda Bapak-bapak botak. Iya Bapak-bapak botak.
apa masih di tempat diberikan sajen entah apa gitu, saya nggak tahu. Terus kan ada si pemuda, dia Pemuda. kayak apa ya, Nari-nari. melakukan suatu gerakan yang mungkin itu ya apa manggil gitu, Mengundang. mungkin mengundang mungkin. Makhluk itu lah ya. Nah, sehabis itu si pemuda itu kayak melakukan gerakan yang mungkin itu perintah dari si jinnya. Iya. Oh. Jadi kayak dirasuki gitu lah. Iya, mungkin kayak gitu atau syarat. Sepertinya syarat yang harus dilakukan si Kalau kamu pemuda. ingin kayak itu kayak apa ya, kayak ada keinginan gitu ya, Iya. ada keinginan, jadi dia tuh harus melakukan itu, mau nggak mau harus mau sebenarnya. Dalam ya ternyata ya. Iya, itu gelap itu, misalnya dari unsur musiknya, dari kostumnya, dari pemainnya juga, ekspresinya tuh udah menunjukkan tuh kalau dirinya tuh udah agak serem. Bukan Ya. agak, tapi serem. Serem ya. Saya aja pertama melihat nggak tahu ini apa maksudnya. Iya. Ini dua narasumber ini hebat loh. Baru pertama melihat sudah tahu. Oh ini maksudnya gini wah. Hebat. Karena kita juga absurd ya. Jadi sesama absurd bisa saling menilai. Oke. Ya masuk. Oke. Mungkin dari pandangan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri nanti seperti apa sih keabsurdan dari video tadi. Kalau ingin lebih tahu, judul videonya ada di YouTube, Teater Absurd Tari Kontemporer ya. Ya. Linknya ditaruh di Deskripsi. Ya, nanti link saya taruh di deskripsi. Jadi untuk teman-teman yang mau lebih mendalami tentang teater absurd bisa menyimak videonya secara lebih lengkap. Oke? Nah, terus di teater absurd tadi yang di belakang di akhir itu kan si pemuda kayak nangis-nangis gitu gak sih? Oh ya, pemudanya tadi nangis. Itu kenapa, Mbak? Nah, kalau menurut saya itu penyesalan dia. Oh. Karena dia sudah gini loh. Penyesalan. Ibaratnya gini. Seseorang memiliki masalah yang begitu berat. Ya. Kita kan juga harus mencari suatu solusi kan untuk Solusi. menyelesaikan suatu masalahnya. Nah, dia itu mengambil solusi yang salah Oh, gitu. ke arah yang salah, jalan Iya, yang ke salah arah- gitu. ke arah yang salah gitu loh. Nah, di akhir dia baru sadar kalau apa yang dia ambil Lakukan. keputusan kemarin itu ternyata salah besar. Nah, dia juga cuma bisa menyesali kesalahannya itu kalau menurut saya. Karena apa ya, apapun masalah yang kita punya, apapun musibah yang diberikan itu pasti kita ada juga ke Tuhan kan. Jadi ya apapun jangan coba-coba atau ya jangan pernah coba untuk masuk ke dunia ilmu hitam itu sendiri, karena itu kalau kita udah masuk dan terjun, nah itu susah keluarnya. Kita udah nggak bisa gitu. Ya, bisa memaknai sendiri-sendiri ya. Ya beda-beda sudut pandang. Iya, nanti pasti beda sudut pandang. Oke. Terus videonya tadi itu kayak gimana ya? Kalau dibilang absurd, memang absurd. Tapi kita sebagai orang awam ketika melihat itu masih bisa gitu loh, masih bisa mengerti bahwa oh ini ternyata gini ya, gerak-geriknya itu gini. Mengartikan ini. Mengartikannya itu apa ya? Lumayan mudah gitu loh. Jadi mungkin presentasi dari si Mainnya absurd tadi itu kalau menurut saya mungkin 80%-an itu absurd ya. Masih jelas gitu loh. Dipresentasikan loh sampai. Iya. Kalau dari Mbak Ora berapa presentasinya? saya 75%. 75%. Kenapa itu? Kok 75? Kok lebih rendah ya? Ya karena apa ya, dari elemen-elemen seninya itu dari segi terutama dari segi tarinya ya itu menurut saya tuh nggak jelas. Nggak absurd atau absurd? Absurd. Oh, absurd. Berarti harusnya lebih tinggi loh kalau absurd. Iya, presentasinya harusnya lebih tinggi loh. Ya berarti 55. Oh, 85 tambah 5. Bisa saja, iya. Tambah 10 dong. 100 aja ditambah. Ini nggak mungkin 100 soalnya tuh masih ada Masih kita penjelasan. masih ada kejelasan di situ. Masih memahami sekali gitu loh. Masih bisa dipahami gitu ya. Iya. Oke. Iya. Bingung saya. Ya, saya juga ikut absurd ini soalnya. Oke. Yang bisa diambil dari video tadi mungkin bisa disampaikan ke teman-teman sedikit Ya sama sih. kesimpulannya. Kesimpulannya kalau memang kita mempunyai masalah itu
kita jangan lari ke tempat yang salah. Gitu. Karena kan masih ada Allah yang Ya, Allah ya, untuk Islam ya. Nah, untuk Islam, mungkin untuk yang lain masih ada Tuhan masing-masing gitu loh. Kayak gitu. Terus diingat-ingat juga bahwa Tuhan itu memberikan kita cobaan, tidak melampaui batas dari manusia itu sendiri gitu. Masih dalam batas wajar. Ya. Dalam sekali ya. Oke. Mungkin pembahasan kita sudah sampai pada akhir, teman-teman. Dari pembahasan awal sampai dengan saat ini, mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa teater absurd ini merupakan teater yang memang menggunakan gerak-gerik yang abstrak dan lebih ke elemen-elemen yang seni musik, tari dan unsur-unsur lain yang lebih ditonjolkan daripada dialognya seperti itu ya. Untuk selebihnya mungkin dari teman-teman bisa mempelajari lebih lanjutnya kalau mungkin tertarik tentang teater absurd ini. Seperti itu. Semoga kalian tertarik seperti saya. Tertarik sekali. Udah kayak pusing tuh anaknya. Tertarik apa terdorong ya? Terpaksa tertarik sepertinya. Karena ini asik sekali. Iya. Mungkin ada tambahan sebelum saya akhiri dari narasumber. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya-tanya mengenai teater-teater atau gak hanya teater sih, bisa ke sastra, bisa menghubungi kita juga nggak apa-apa. Oke. IG-nya apa Mbak? IG-nya? Alfi 17, silakan di follow ya di sini. Oh ya, nanti tak taruh linknya di bawah. Oke. Mbak Aura? Ya, sama. Enggak Pak, kalau ingin tanya bisa follow IG saya, Nuansa Aksara. Oh, Nuansa Aksara. Oh, Oke. salah banget ya. Ya. Oke. Boleh. Sekalian promosi nih saya. Sekalian promosi. Akhirnya gimana ya? IG-nya apa ya? Oh, IG-nya nanti langsung ada di deskripsi langsung. Auto ya. Auto. Oke. Cukup sekian pembahasan pada siang hari ini karena sekarang sudah siang, mungkin dari teman-teman yang tidak tahu. Ikut-ikut absurd. Ya, ini ceritanya ikut-ikut absurd. Cukup sekian pembahasan pada topik mengenai teater absurd kali ini. Mungkin kalau ada kesempatan lagi kita bisa berbincang-bincang untuk teater-teater yang lain ya. 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 Untuk teman-teman yang mengikuti video dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatannya.